bersyukur karena telah dikuatkan oleh Tuhan melewati masa duka cita, dan umat menghayati akan pemberian Tuhan bagi keluarga yang berduka. Tibalah saatnya kita akan memulainya. Marilah kita berdiri dan kita menyanyikan KJ 450 bait 1 sampai 7. Merupakan satu kehormatan bagi kami untuk dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran bersama Manisman, teman-teman pendeta presbiter. Terima kasih untuk semuanya. Saudara, bersama juga dengan saya dan Pak Komit dan bersama Ibu Fendi dari Exit Ministry. Mereka mengikuti banyak kegiatan lalu muncul di Mensos. Baik, kita mendengar sebuah lagu. Lagu ini judulnya Just Missing You, yang nyanyi Mistress. Tapi lagu ini juga ada terjemahannya. Coba kita dengar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa yang dia nyanyikan itu kan sama aku juga. Mari kita dengar. Looking at photos and videos that we took, I've been keeping them for so long. Kita menghadapi juga kedukaan kita. Nah, grieving anymore. Jadi kita berduka cita itu mesti dengan pengharapan. Seperti sama pengharapan kepada Tuhan. Kenapa mesti berharap sama Dia? Karena Dia janji. Karena ada janji, maka aku pegang janji itu namanya berharap. Berduka dengan berharap. Baik. Nah, terus kita lihat. Ya. Ada enggak kursi kosong di rumah? Ada enggak yang biasanya dia duduk di situ sekarang kosong? Atau gelas yang kosong, biasanya gelas dia itu besar gelasnya mungkin, atau kecil gelasnya, atau di meja makan biasanya dia duduk di situ sekarang kosong. Nah, duka cita ini 3N. N pertama normal, itu reaksi manusia saat kehilangan orang dikasihi, berita itu normal. Apalagi yang kedua natural. Kenapa itu alamiah? Karena di Alkitab sudah dibilang manusia diciptakan untuk mengasihi, menangis, meratap, lahir, meninggal. Sudah Tuhan atur itu. Jadi natural. Kalau saya menangis, saya meratap. Jadi kalau ada kita nasihati orang menangis, salah kita, dia benar, dia menangis itu. Kalau kamu menangis, imanmu itu kurang beriman sama Yesus. Yang salah ya kasih nasihat Tuhan. Itu natural, alamiah. Apalagi necessary. Kedukaan menyediakan jalan yang sehat untuk menghadapi kehilangan kita. Begini, kalau kita jatuh dari atas ini ke lantai ini, sakit nggak Bapak Ibu? Dari coba-coba. Tapi kalau ada orang kasih bantal ini, dia jatuh, dia begini-gini. Apa? Nah, yang bantal ini itu adalah air mata. Jadi Tuhan ciptakan air mata itu untuk membuat kita punya kepedihan berkurang. Kalau ada
orang bisa nangis, lantai sakit sekali. Dia masih sakit kalau dikasih bantuan tebal juga masih sakit juga, tapi sudah berkurang. Jadi itu necessary, perlu. Kalau dipaksa jangan nangis sakit ya. Oke, terus boleh kau praktis dan berduka, boleh nggak? Turut berduka cita atas kehilangan bapak atau ibu, sebutkan nama ibu Tati misalnya. Nah, kayak gitu. Saya benar-benar kehilangan, sebutkan nama yang meninggal, dan menghormatinya. Apalagi bisa disebut pada orang berduka. Saya dapat membayangkan betapa sakitnya kehilangan orang yang sangat dikasihi. Ada lagi bisa bilang gini, bolehkah saya mampir melihat keadaan akhir minggu ini? Nah, itu bagus. Atau kami akan membawa kamu dan keluargamu dalam doa kami. Nah, itu bagus diucapkan pada orang berduka. Apalagi saya merasa merayakan hidup Bapak Benny, karena Bapak Benny ini dalam hidupnya itu banyak jadi berkat bagi orang lain. Jadi kematiannya itu kami merayakan tentang kebaikan Tuhan melalui Bapak Benny. Nah, itu bagus diucapkan kepada yang berduka. Dan turut berduka bersama kalian atas kehilangan Bapak Benny dalam ujian hidup ini. Nah, cocok, itu bagus itu. Jadi orang berduka juga rindu mendengarkan kisah tentang mendiang, apa yang dibuat dan dikatakan yang punya arti. Kemarin malam saya telepon kepada anak dari yang bapak ini meninggal dunia di DPW Jatimor. Saya bilang sama anaknya, saya terkenal dengan bapak itu. Bapak suka main gitar, vokal grup, dan dia majelis yang baik dan pelayanan. Wah, anak itu rasa terhibur, dia nangis. Jadi orang berduka rindu mendengarkan kisah tentang mendiang, apa yang dibuat dan dikatakan yang punya arti. Hati ucapan apa yang mesti dikatakan pada orang berduka. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan. Oke, sering kita dengar pada yang berduka dikatakan jangan berduka berlarut-larut. Maksud kita apa kalau kita katakan demikian? Ada nggak batas kalau sudah 3 bulan sudah mulai masuk berlarut-larut? Ada nggak? Nggak jelas. Karena tiap orang itu unik. Ada yang setahun baru bisa terima, ada yang 2 tahun, ada yang 7 bulan. Jadi batas larut-larut itu nggak jelas, itu mengambang. Jadi gue ucapkan sama orang turut duka cita ya, tapi jangan berlarut-larut. Untung yang berduka tidak bertanya batasnya berapa ya, sampai tidak berlarut-larut itu. Untung dia tidak tanya begitu. Nah, jadi gue ucapkan demikian ya. Terus ini beberapa ayat ya Bapak Ibu untuk menguatkan ini ayatnya. Nah, ini di copy nanti dibagikan kepada teman-teman semua yang tadi ini, di copy semua, termasuk ayat-ayatnya. Terus, menurut YouVersion Bible Application, 80% orang yang membaca ayat ini dalam tahun 2020, 600 juta di seluruh dunia. Ayat apa itu? Sama-sama kita baca. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41:10. 600 juta orang sudah baca itu dan menguatkan. Nah, ini saya baca lagi dari Alkitab ya. 1 Tesalonika 4:13-14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sama-sama. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya baca tafsirannya artinya,
ketika Yesus datang, orang-orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit semuanya bersama-sama Yesus. Ketika kematian itu terjadi, tetap aja kita kaget seperti itu. Jadi ada shock karena kematian itu. Oke. Nah, kematian itu sendiri sebenarnya satu peristiwa. Jadi peristiwa yang membuat kita berduka. Kenapa kita berduka? Karena kematian orang yang kita kasihi. Seperti itu. Sejak dia meninggal, itu mulai satu perjalanan. Jadi shock, untuk grief, mengalami grief, lalu perjalanan kedukaan. Yang tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Paul. Katanya, udah jangan berlarut-larut lagi berduka. Ya nggak bisa. Ya, itu perjalanan proses. Nanti kita lihat ada data-data yang mendukung itu. Berapa lama? Ya? Oke, jadi ketika kita memutuskan nafas terakhir, nah saat itu kita percaya dia sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Begitu. Nah, kedukaan ini boleh dikatakan satu stres yang berat. Kita lihat data ini ya, Bapak Ibu. Mungkin terlalu kecil ya, tapi Bapak Ibu bisa melihat ya dari yang warna merah ya, saya memberikan warna merah. Itu paling atas adalah kematian pasangan, entah suami atau istri. Itu poinnya 100 ya, dari 300. Jadi tidak heran kematian orang yang kita kasihi, apalagi itu pasti. Mungkin kita bisa mulai siapa ini sini sudah siap. Bisa jawab siapa yang meninggal. Siapa duluan dari keluarga? Esther.
Oh, dari keluarga. Berapa meninggal? Kapan? Dalam 12 bulan Apa? Tanya dulu nih, ini terbuat rumahnya karena meninggal. Oh, sate. Itu dari keluarga. Terima kasih ya. Ya. Apa yang menjadi Anak biar dikasih kesempatan. Saya bilang, dok, 3 menit aja. 3 menit. Karena dia kan mau ini, harus dari sini. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan untuk karya indah yang boleh kami nikmati dan rasakan melalui kemasan ibadah menang dalam kasih dalam gelar PBB Marketlah bagi para pemuka keluarga yang tinggalkan kekasih-kekasih mereka yang Tuhan. Biarlah mereka tetap berada di dalam lembah kegelapan, tahu dan mengerti bahwa hanya Engkau yang menolong, yang menyertai, mendukung kehidupan mereka dan mengerti juga bahwa Engkau berkarya dalam peristiwa kebukaan mereka yang Tuhan. Karena itu Engkau memberkati setiap orang yang telah mengambil bagian dalam karya ini yang Tuhan. Terima kasih kepada fasilitator ya, luar biasa ya, Bapak Ibu. Kita tekan dulu itu fasilitatornya. Ini penonton teater tapi didampingi oleh koordinator, wakil koordinator yang ganteng dan cantik-cantik ya. Walaupun musiknya itu sudah mulai sudah di bawah ya, sudah mulai selesai. Tapi itu jangan takut terlambat. Karena kalau saya terlambat, kita akan mulai di bawah. Ya, makan dulu di bawah ya. Kemudian Komisi Belgas, nah itu kan Komisi Belgas ya. Ini pemerintah Komisi Belgas yang selalu mendampingi dalam pendidikan. Dia di sini Komisi Belgas, mana di sini? Nah ini ya, ini desi itu. Jadi sebelum para pelayan datang, orang yang meninggal, beliau sudah ada di rumah, dimanapun meninggalnya. Di tempat paling jauh, dia sudah keluar dari pendetanya. Bajunya bersama saya, mereka janji berikan kepada saya, tapi nomornya, kalau saya rumah ada ya, saya sekarang sudah turun 7 kilo. Konsep ya, tentang konsep ya. Kita ada 12 konsep dan 1 baju pendeta. Ya, jadi baju ini akan didewasakan pada tanggal 1 Juni. Itu agak jauh dari tempat ini. Konsep bajunya itu ditulis berapa yang dibutuhkan di baju tulis. Berapa yang dibutuhkan di baju? Yang dibutuhkan di baju? 3 ya. Tahu-tahu? Kita
sudah mau pulang, ada satu lagi mau pulang sampai subuh pun kita makamkan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk Komisi Berkes. Ini peranan ini adalah Komisi Berkes, ya. Dan Ibu Ketua Komisi Berkes tahun lalu suaminya meninggal, ya. Mendadak meninggal, ya. Jadi dia sedih banget. Ada Ibu Ketua. Oh ini datang ya. Tapi dia selalu ceria, ya. Dia pengacara, pengaturan pada acara. Jadi jarang ketemu di rumah, ya. Ya, dia Polda dan Polri untuk warga. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Penduga, ya, Pak mereka bilang Penduga, ya, terlaluan ya Penduga, keluarga yang Penduga, tahu ya Penduga, dan keluarga yang Penduga yang boleh hadir pada kesempatan ini, senang berduka, tapi tetap semangat, ya, dan terang mendampingi, walaupun kadang-kadang ada ketua pada kami, ya, ada yang jangan pada kami sebenarnya. Mereka kita ada kontribusi dari kami satu bulan itu satu keluarga 15.000, tapi ketika mereka memberikan satu keluarga 5 orang satu keluarga 15.000, ketika ada duka kita memberikan 3.500. Tapi kita sediakan juga dari asalnya Pak Pramudia. Petinya yang mahal dengan peraturan mulia kita dibayar 2 juta, ya. Sudah sampai ke luar biasa juga ya Pak Bobi sebenarnya, ya. Kemudian terima kasih untuk organisasi transport ya, kasih kita. Kemudian multimedia di atas, walaupun tadi ada gangguan sedikit, ya, kita maaf mereka, ya. Kita multimedia baru belajar lagi dari 20 tahun, ya. Kemudian kita tepuk tangan untuk PIC acara ini biar Poli Negara. Jadi saya tidak berhubungan dengan Pak Mendak Alun hanya sekali, ya. Setelah itu lanjutannya itu Poli Negara, ya. Regenerasi kita, ya. Saya nggak tahu ya, regenerasi. Ya, nah itu saja yang saya sampaikan, bahwa di tahun 2024 itu ada 53 penduka di gereja kita. Sebenarnya 57, ada 4 yang penduka juga keluarga, tapi dia di luar, orang tuanya di luar, anaknya di luar, bukan di kota jemaat, tapi juga berduka di Petra. Sekali lagi perjalanan dalam menghormati kelaman dan yang tahu pasti Tuhan mengerti dan Tuhan menjadi penolong kapan. Selamat berkarya, semangat yang baru untuk bersama Tuhan. Terima kasih. Shalom, nama saya Diaken Poni Krisna Pagala Galamba. Saya Sekretaris 1 PHMJ GPIB Jemaat Petra Jakarta Utara. Saya sebagai Sekretaris 1 PHMJ yang membidangi pelayanan dan kesaksian, di mana di dalamnya kami membantu bagi keluarga-keluarga yang berduka pada saat mereka mengalami kedukaan. Dan di samping itu kami juga dibantu oleh Komisi Pelkes, dan di bawah bidang kami di sini yaitu bidang 2 pelayanan dan kesaksian. Dan kami kumpulkan bagi keluarga-keluarga yang berduka pada hari ini untuk mengenang kembali bagaimana rasa duka yang dalam yang dialami oleh keluarga-keluarga di tahun 2024.
Dan kegiatan ini dilakukan setiap tahun program, 1 kali 1 tahun program. Dan kami melakukannya di awal tahun. Dan kami ini akan terus kami lakukan program ini karena sangat membantu bagi keluarga-keluarga yang berduka, mereka menerima penguatan ketika mereka mengikuti ini. Dan di dalamnya kami mengundang Pendeta Paul J. Awane untuk menjadi pelayan firman, menjadi yang memberikan kekuatan bagi kami, khususnya bagi keluarga yang berduka saat ini. Di tahun 2024 ini ada 53 orang yang meninggal di tahun 2025, dan mereka sangat meresponi untuk kegiatan ibadah syukur mengenang dalam kasih bagi keluarga-keluarga yang berduka di tahun 2025. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh melakukan satu kepedulian terhadap jemaat di dalam wadah mengenang dalam kasih kepada penduka atau keluarga yang berduka. Di Jemaat Petra yang berduka itu pada tahun ini ada 53, sebenarnya ada 57 tapi 4 dari luar, dan tahun lalu kita ada 52, tapi 2 tahun lalu kita ada 87 yang berduka. Karena itu kita kemas mengenang dalam kasih seperti ini, tidak dalam bentuk ibadah saja, tetapi dalam kepedulian mendengar apa yang menjadi bagian daripada kedukaan mereka. Karena itu kita bersyukur dengan fasilitator, mediator daripada Pendeta Paul Wane dan Ibu Tin, sehingga karya mereka boleh menghadirkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Tujuan kita sekali lagi adalah kepedulian kepada jemaat, supaya jemaat benar-benar merasakan bahwa gereja itu ada dan mendampingi hidup mereka. Bukan berarti mereka berada di dalam kedukaan yang dalam, tetapi mereka juga tetap bersyukur dengan apa yang terjadi. Hari ini adalah berkat Tuhan bagi kehidupan saudara-saudara kami yang berduka. Kiranya mereka juga tetap berduka cita tetapi di dalam Tuhan, sehingga ada semangat yang baru, pengharapan yang baru yang Tuhan berikan untuk mereka tetap bersyukur dan berterima kasih, karena mereka harus ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, tapi kekasih-kekasih mereka saat ini pasti sudah bersama dengan Tuhan. Mari kita yang tinggal di dalam rasa duka tetap bersyukur dan mempunyai semangat yang baru untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan bersaksi tentang kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, saya Sarti Martin. Saya keluarga yang berduka di 2024 atas meninggalnya suami tercinta Bapak Pendeta Robert Martin yang biasa dikenal sebagai Romo. Dan dengan adanya kegiatan seperti ini, ibadah mengenang dalam kasih yang dipimpin oleh Pendeta Paul dan juga istri tercinta, selama 2 kali saya mengikuti, Februari tahun lalu dan Februari saat ini, banyak hal yang saya dapatkan yang bisa menguatkan saya melalui acara-acara seperti ini, terutama bahwa orang yang berduka itu memang ada proses. Saya baru tahu seperti itu, bahwa berduka itu harus ada proses, dan manfaatnya buat saya sangat banyak, bahwa memang kedukaan itu harus dijalani, bukan berarti berhenti sampai di situ, tetapi dengan judul juga yang hari ini, bahwa berduka dengan pengharapan. Berarti ada memang pengharapan itu, sehingga itulah yang saya alami kurang lebih 2-3 hari lagi, tanggal 10 nanti pas 1 tahun Romo dipanggil oleh Tuhan. Dan sampai pada saat ini benar-benar saya menjalani duka dengan pengharapan bahwa sampai saat ini saya berdiri dalam keadaan baik. Tuhan itu luar biasa, Tuhan tidak meninggalkan saya dengan anak-anak.
dan kami semuanya benar-benar merasakan adanya ibadah yang selalu dilakukan seperti ini betul-betul bermanfaat, terutama kepada saya. Betul-betul ada penguatan dari dalam, baik secara spiritual maupun secara mental juga, karena Pak Pendeta Paul satu paket dengan istri tercinta itu saya dapatkan, menguatkan secara spiritual dan menguatkan juga secara mental saya, bahwa memang itu harus dihadapi, tidak boleh hanya sampai di situ. Saya terkesan sekali dengan acara ini seperti ini, dan kedepannya saya ingin ikut karena saya mendapatkan sesuatu yang benar-benar menjadi pengharapan di dalam saya, sangat mendapat penguatan. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ikut selama ini, jangan lupa ketika ada penguatan seperti ini, boleh ikut. Saya sudah benar-benar merasakannya. Terima kasih, sukses selalu pelayanan mengenang dalam kasih. Shalom. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan duka dan menghibur yang sedih. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku.